Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Latafa Panza, dengan NIM 333730047, dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan Project Unity dengan tema Player Move untuk mata kuliah Grafika Visual Komputer yang dibimbing oleh Ibu Ratu Verlaili Erlindriani, MT. Pertama-tama, saya sudah menyiapkan project Unity-nya nih, dengan menggunakan Universal Render Pipeline. Di dalam hierarki terdapat beberapa objek. Yang pertama itu ada main kamera, eh, Global Light 2D, player, sama BG. BG ini sebagai latar belakangnya project saya ya. Nah, dan player ini player yang akan saya bisa bergerak deh. Player di sini saya buat menggunakan bentuk sprite sederhana ya, yang sudah saya beri warna dan arah panah untuk menunjukkan arah gerak. Untuk komponen-komponennya, saya menambahkan di dalam player nih. Yang pertama ada sprite renderer, untuk menampilkan sprite-nya nih, kotak ini ya. Yang kedua ada rigid body 2D. Ini berfungsi untuk agar bisa digerakkan melalui psychis gitu ya. Terus juga buat gravitasi juga. Terus selanjutnya ada box collider. Ini agar player kita tuh atau objek kita eh, ter terlihat kokoh gitu loh. Maksudnya bisa mendeteksi tabrakan jika diperlukan gitu loh. Dan yang terakhir ada script player move. Ini saya buat sendiri untuk mengatur pergerakan player. Nah, ini coba saya run dulu ya. Nah, ini kan project saya udah bisa bergerak ya. Ini gerakan ini tuh diatur di dalam script ya. Langsung saja eh, kita masuk ke dalam scriptnya ya. Nah, berikut ini adalah script yang saya gunakan. Pertama-tama, kita mendefinisikan dua variabel publik dulu ya. Nih, yang pertama ada public float speed dan kedua public rigid body 2D. Yang ini nih. Nah, public float speed sama dengan 10F ini maksudnya adalah itu digunakan untuk menentukan kecepatan gerak pemain. Nilai 10F itu berarti player akan bergerak dengan kecepatan 10 unit per detik. Nilai ini bisa diubah dengan inspector di Unity untuk menyesuaikan kecepatan tanpa harus mengubah isi scriptnya ya. Nah, di sini juga kita bisa ubah secara manual ya di inspector Unity kita, karena sudah kita masukkan ininya ya. Tuh, speednya bisa kita ubah 5 mau 10 bisa kok. Lanjut lagi ke kode. Yang kedua itu ada public rigid body 2D RB. RB ini adalah referensi ke komponen fisik rigid body 2D dari objek player. Rigid body digunakan untuk agar pergerakan mengikuti sistem fisika Unity-nya, misalnya gaya dorong dan kecepatan. Nah, yang kedua itu ada fungsi update nih, void update, dan inputnya ya. Ini akan terus dipanggil dipanggil setiap frame itu ya. Nah, apa fungsi ini akan mengupdate terus gitu. Di dalamnya ini kita membaca input dari keyboard menggunakan float gerakan ini, gerakan X untuk horizontal ya, dan Y itu untuk vertikal. Input get axis ini akan membaca tombol A dan D atau panah kiri dan kanan. Dan yang vertikal itu untuk membaca tombol W dan S atau panah atas dan bawah ya. Nilainya bisa min 1 atau 0 atau 1. Min 1 itu sama dengan ke kiri atau ke bawah, 0 itu tidak menekan tombol, dan 1 itu ke kanan atau ke atas. Selanjutnya ada
eh, bagian menyimpan arah gerak. Input yang kita dapat tadi kemudian digabungkan menjadi sebuah vektor dua dimensi. Nih, vektor dua input pakai kode yang ini nih. Vektor 2 itu fungsinya untuk menyimpan dua nilai arah x dan y dalam satu variabel. Misalnya jika pemain menekan W dan D bersamaan, input akan bernilai 1, 1 yang berarti bergerak secara diagonal kanan atas. Jadi bisa rotasi juga ya. Apa sih? Bisa miring gitu jalannya. Selanjutnya itu ada rotasi mengikuti arah gerak. Dengan menggunakan if input vektor 0 ini nih. Supaya karakter menghadap ke arah gerakannya, kita gunakan kondisi berikut. Kondisi ini nih, sampai dengan transform rotation. Nih, kode ini untuk eh, mengatur arah gerakannya. Script ini membuat player berputar mengikuti arah geraknya, seperti panah yang menuju ke depan. Atau wajah ya, wajah bisa mengikuti arah gerak eh, ketika kita menjalankan playernya ya. Terus math ini Atan 2 ini fungsinya itu menghitung sudut arah dalam radian, lalu dikonversikan ke derajat dengan mathf red 2dik ini. Transform rotation mengubah rotasi objek di dunia game. Nah, ini rotasinya bisa dirubah ya, fungsi kode ini. Nah, yang terakhir ada pergerakan fisik. Nih, karakter kita digerakkan dengan cara mengatur kecepatan dari rigid bodinya. Eh, Kode ini berfungsi agar vektor input itu bisa dinormalisasi agar kecepatannya tetap konsisten, terutama saat bergerak secara diagonal ya. Kemudian dikalikan dengan speed dan hasilnya digunakan untuk mengatur velocity rigid body. Jadi dengan script ini ya, karakter kita bisa bergerak ke segala arah menggunakan keyboard. Yang kedua itu bisa menghadap ke arah geraknya. Dan yang ketiga itu berjalan dengan kecepatan yang stabil menggunakan sistem fisika Unity-nya. Script ini sederhana tapi sangat efektif untuk game 2D ya. Jadi player kita sekarang sudah bisa rotasi atau berputar gini ya. Nah dan depannya tuh mengikuti arah gerak kita ya. Ini juga bisa nabrak ya karena kita masukkan masukkan apa box collider. Jadi karakter kita itu terlihat kokoh gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai script playermove.cs ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar membuat game 2D di Unity. Jangan lupa untuk langsung coba nih di Unity Editor ya agar lebih paham ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.